Shalom. Salam hari Minggu buat keluarga besar SIB City Life Church Kuala Lumpur. Saya Angeline, pengacara Anda pada pagi ini. Selamat datang juga buat saudara yang baru menyertai ibadah bersama kami di ruangan ini. Adalah satu sukacita kami dapat bertemu beribadah bersama Anda semua walaupun tidak bergabung secara fisikal. Kiranya kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus, terus memenuhi hati saudara sekalian karena Tuhan itu sungguh baik. Amin. Di kesempatan ini, saya ingin mengajak kita persiapkan diri kita, hati kita, pikiran kita dalam hadirat Tuhan. Dimanapun Anda mengikuti ibadah pada saat ini, pada waktu Anda memuji, menyembah Tuhan, malah dalam pendengaran firman Tuhan, kita akan mengalami lawatan dan jamahan Roh Tuhan. Dan di akhir semua itu, kita disegarkan, malah yang lemah dikuatkan. Baiklah jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami sangat bersyukur atas kesempatan ini, atas berkat baru rahmat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Apa adanya kami pada saat ini Tuhan, itu adalah karena berkat kemurahan-Mu ya Bapa di surga. Tuhan terima kasih untuk berkat, kekuatan, kesehatan, perlindungan-Mu Tuhan di dalam setiap pribadi kami Tuhan. Di mana Tuhan dalam kami melewati begitu banyak cabaran ataupun keadaan pada masa kini yang serba mencabar, dan kami tahu Tuhan di saat kami umat-Mu berharap kepadamu, Engkau akan memegang kami, menaungi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi hari yang indah ini ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan menaikkan ucapan syukur kami lewat pujian penyembahan, lewat akan dilayani lewat penyampaian firman-Mu ya Bapa di surga. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu ya Bapa, membawa hati kami, pikiran kami, pribadi kami Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Bapa di surga, Roh-Mu Tuhan yang akan bekerja melawat kami ya Bapa. Tuhan, kami berdoa kiranya ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis serta roh jahat yang ingin menghalang konsentrasi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patah dan hancurkan semuanya Bapa di surga. Tuhan, kami ingin memberkati ibadah kami pada hari ini Bapa di surga. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kami datang pada saat ini Tuhan, dengan hati yang bersyukur, kami menyembah Engkau. Engkau Allah yang berkuasa. Kami sembah Engkau Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Kita katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
Terima kasih Tuhan, kami ada dan kuat pada hari ini oleh kerana firman-Mu yang membentukkan kami. Kami mau terus menyembah Engkau dan berserah kepada Engkau saat ini. Haleluya Tuhan. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. This is my desire, to hold
bekerja dalam hidup kami. Pimpin kami, tegur kami, supaya kami terus berada dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, buat waktu yang indah menyembah bersama-sama pada saat ini. Engkau yang terus berbicara melalui firman-Mu sebentar nanti. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat jemaat Tuhan SIB City Life Church Kuala Lumpur. Doa dan harapan semoga jemaat berada dalam keadaan yang sehat dan sentiasa kuat teguh dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat kekasih, kita bersyukur karena kita dapat bertemu pada hari ini dan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar sabda firman, berdoa bersama-sama. Kita sadar saudaraku bahwa semua itu terjadi karena kasih anugerah Tuhan buat saya dan kita semua. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab ataupun baca firman yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-8 dan 9 ya. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan ayat 9. Saudara boleh ikuti pembacaan ini seperti mana yang telah tersedia di screen. Dalam ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata demikian, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Demikian pembacaan firman buat waktu ini. Sebelum kita bahas bahagian firman Tuhan ini, mari kita datang terlebih dahulu dalam doa kita. Pastor akan pimpin kita dalam doa ini. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Bapa di sorga atas berkat dan kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami dapat belajar firman, kami dapat merenung firman, bahkan melakukan kebenaran firman dalam praktikal hidup kami setiap hari. Berkati pemberitaan ini Bapa di sorga, berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah kata-kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu Bapa memberkati jemaat sekalian, menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Hamba serahkan pemberitaan firman ini dari permulaan, pertengahan hingga selesai. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan Yesus diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba naikkan doa syukur ini. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, pada minggu yang lepas kita mempelajari bagaimana kita harus menjaga kekudusan dalam hidup kita ataupun dalam community kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat, sesuai dengan apa yang telah kita baca tadi dari firman Tuhan 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 8 dan ayat yang ke-9, kita akan menarik satu tema yang akan menjadi pembahasan kita, yaitu strategi iblis melumpuhkan iman dalam community orang percaya. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, pada minggu yang lepas kita mempelajari bagaimana Nabi Nuh mempertahankan iman percayanya sehingga dia terus menerus hidup dalam kekudusan di tengah-tengah umat yang menjauhkan diri daripada Tuhan. Dan itulah yang kita ketahui dari hamba Tuhan ini ataupun Nabi Nuh, yang kita lihat bagaimana dia mempertahankan kekudusan dan akhirnya dia dapat membawa keluarganya
dan keluarganya dikatakan selamat. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, sesuai dengan tema yang kita pelajari ini, kita melihat bagaimana perkara ataupun perjuangan yang iblis usahakan supaya orang-orang yang percaya kepada Allah, pengikut-pengikut Yesus, dia berusaha dan memastikan bahwa mereka ini seboleh-bolehnya akan gagal dalam perjalanan ataupun perjuangan iman percaya mereka. Dan seterusnya, apa yang kita lihat, perjuangan iblis ini tidak pernah berakhir, dan dia terus berusaha dan terus berusaha. Dari zaman ke zaman, saudaraku, dia berusaha untuk menggagalkan rancangan keselamatan yang Allah telah janjikan. Inilah yang iblis lakukan. Itulah sebabnya firman yang telah kita baca sebentar tadi dikatakan dalam ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadarlah. Ini adalah perkataan yang sangat penting untuk kita ketahui. Sadarlah dalam arti kata kita memiliki roh yang sensitif, ya, yang alert dengan keadaan-keadaan yang ada di sekeliling kita. Itulah artinya dikatakan dalam ayat yang ke-8 yang ditekankan, istilah yang ditekankan di sana, sadarlah. Dan kemudian dikatakan berjaga-jagalah. Berjaga-jaga ini bukan hanya sekedar kita sepertinya kita duduk seperti seorang penjaga, kemudian kita menanti kalau ada orang yang datang untuk menyerang kita. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini bukan hanya sekedar berjaga-jaga seperti itu, seperti seorang pengawal ataupun security yang berkawal sepanjang malam. Bukan hanya itu. Tapi yang dikatakan di sini adalah berjaga-jaga di sini adalah kita memiliki satu tahap sensitivity yang sangat tinggi. Yang dikatakan kita mengerti keadaan iklim rohani kita. Iklim rohani ini berkata tentang keadaan rohani kita yang ada saat ini. Apakah iklim rohani kita saat ini? Suhu rohani kita. Apakah dia sudah berada di tahap yang baik? Ataupun iklim rohani kita, suhu rohani kita sudah menurun, sudah semakin sejuk? Inilah yang dikatakan kita berjaga-jaga terhadap iklim rohani kita. Kalau kita tidak memiliki sensitif ini dalam hidup kita, jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, kita tidak mungkin dapat menentang, melawan setan, melawan iblis dalam hidup kita. Tidak mungkin. Karena iblis itu dia begitu bijak dan pandai sekali. Karena dikatakan iblis dia tidak pernah, ya, dalam pendahuluannya firman Tuhan pada hari ini, iblis tidak pernah berhenti bekerja untuk memusnahkan iman orang yang percaya kepada Yesus. Dia tidak pernah berhenti. Saya dan saudara mungkin pernah mengalami keadaan yang secara rohani kita sudah mulai lelah, ya. Kita secara rohani sudah mulai lemah, tidak bergairah lagi, tidak bersemangat lagi. Tetapi iblis dikatakan di sini dia tidak pernah berhenti, dia tidak pernah lelah. Karena firman Tuhan katakan dia mengetahui bahwa waktunya
sangat singkat. Nah, dikatakan seperti mana yang telah pastor pernah ajarkan kepada kita dalam bahasa Greek-nya, dikatakan iblis itu nama julukannya ialah diabolos. Dalam arti kata, dia adalah pemfitnah, dan dia adalah pemberontak, dan dia adalah pencuri, dan dia adalah pembunuh. Inilah gelaran yang diberikan kepada iblis, saudara kekasih. Jadi pekerjaannya itu, saudaraku, sepanjang zaman bahkan sampai hari ini, dia berusaha untuk menabur fitnah dalam jiwa kita, dalam hidup kita. Dia berusaha untuk menarik kita supaya kita menjadi pribadi yang memberontak. Entah kita memberontak terhadap orang tua kita, atau memberontak terhadap Tuhan, terhadap kebenaran firman. Itulah yang dia usahakan. Kemudian dia berusaha untuk mencuri sesuatu yang ada di dalam diri kita. Apa yang ada di dalam diri kita? Nanti kita akan lihat itu dalam pembahasan seterusnya. Itulah yang dia lakukan. Selain itu, saudaraku, dia berusaha supaya kita dalam sifat manusiawi kita punya sifat seperti dia juga, menjadi pencuri. Itu yang diusahakan iblis, karena dikatakan dia adalah bapa kejahatan. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itulah yang dikatakan pekerjaan iblis dalam usahanya menghancur hidup orang-orang percaya, menghancurkan iman orang percaya, ya. Dalam usahanya ini, saudara kekasih, kita tidak mau menjadi mangsa iblis, karena dia mau supaya pengikut-pengikutnya juga akan ikut dia, di mana dikatakan bahwa tempat iblis telah disediakan oleh Allah, yaitu berada di neraka, lautan neraka kekal. Saudara kekasih, dikatakan iblis ini sebenarnya adalah malaikat yang sudah dibuang oleh Allah. Kita sudah tahu itu. Dia adalah malaikat yang benar-benar memiliki wibawa dalam puji-pujian, saudara. Itu sebabnya, saudara kekasih, kalau kita tidak hati-hati dengan apa yang terjadi ketika ini di sekitar kita, baik itu melalui lagu-lagu yang dapat memberi pengaruh yang dalam jiwa kita, sebenarnya saudara kekasih, pengaruh yang negatif itu adalah sebenarnya yang sudah iblis tabur di dalam lagu-lagu dunia yang dapat menarik jiwa kita menghayati lagu-lagu yang sebenarnya bertentangan dengan kebenaran firman. Nah, inilah yang dia lakukan. Kenapa? Karena dia datang dari latar belakang itu, saudara kekasih. Jadi dia berusaha untuk apa? Supaya kita masuk dalam perangkap iblis. Kalau kita lihat dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 4, dia adalah malaikat yang telah dibuang oleh Allah oleh karena pemberontakannya. Dan seterusnya dikatakan iblis ini dia menolak kebenaran. Itu sebabnya waktu seseorang itu menerima Yesus, berarti kita menerima kebenaran yang menguasai, yang memimpin, menuntun hidup kita. Iblis dia berusaha supaya kita tidak mendapatkan kebenaran firman itu dalam hidup kita. Kalau kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 44, kita boleh lihat di sana. Dia menolak kebenaran. Dan seterusnya, iblis itu sombong. Dia adalah sombong. Dikatakan dia tidak tahu malu. Itulah sifat iblis. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan sebenar tadi dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan ayat 9 tadi. Kita harus apa? Memiliki kesadaran ini dan berjaga-jaga. Selain itu, ayat yang ke-8, apa yang harus kita lakukan? Kita harus lawan dia.
Jangan beri muka kepada iblis, kepada setan. Kita harus lawan dia. Lawan dengan apa? Bukan dengan kekuatan kita, tetapi kita lawan dia dengan iman. Iman itu berkata tentang apa? Kebenaran yang ada di dalam hidup kita. Oleh itu, jemaat kekasih, kita melihat beberapa poin yang berkaitan dengan strategi iblis melumpuhkan iman dalam komuniti orang percaya. Yang pertama kita lihat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4 dikatakan di sana, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Dan ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Berarti poin yang pertama yang kita lihat, strategi iblis melumpuhkan iman dalam komuniti orang percaya, yaitu dia berusaha membutakan mata rohani setiap orang percaya. Mata rohani ini penting, saudara kekasih, karena mata rohani itu berbicara tentang sensitivity kita dalam menerima kebenaran firman dalam hidup kita. Mengapa kita harus memiliki kebenaran dalam hidup kita? Hanya kebenaranlah yang dapat menjadi pegangan kita, yang dapat memberi kekuatan kepada kita, yang dapat membuat kita berdiri teguh dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, iblis dia berusaha membutakan mata rohani kita dalam hal apa? Supaya manusia tidak dapat melihat kedahsyatan hukuman akibat dosa. Ini yang dia lakukan. Sehingga apa yang kita lihat sekarang ini dalam dunia kita sekarang ini, orang tidak takut lagi untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena iblis telah membutakan mata rohani mereka. Karena dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, saudaraku. Bukan kehidupan, tapi maut. Kenyataannya hari-hari ini, jemaat kekasih yang saya cinta, sungguh pun hal itu sesuatu yang melanggar kebenaran ataupun bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Gaya-gaya hidup yang tidak benar, tapi manusia lebih cenderung untuk melakukannya. Apabila kita belum sungguh-sungguh menerima Kristus dalam hidup kita, hal itu akan menjadi halangan, di mana dikatakan usaha iblis membutakan mata kita sehingga kita tidak melihat lagi hal-hal yang bahaya ataupun dosa yang mematikan. Itu yang iblis lakukan. Apa yang dia lakukan? Membutakan mata rohani. Iblis, dia berusaha untuk mengheret manusia kepada kematian kedua. Itulah kematian kekal. Dalam Wahyu 20 ayat 15, ya. Saya akan baca bahagian ini. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Inilah yang akan terjadi pada waktu seseorang itu berjaya diheret oleh iblis, maka orang itu tidak dapat melihat lagi kematian kedua yang bermaksud kematian kekal yang akan diterima oleh orang yang tidak melihat kebenaran lagi dalam hidupnya. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, mari kita memiliki kesadaran yang mana iblis dia berusaha membutakan mata rohani kita. Kita lihat poin yang kedua, strategi iblis melumpuhkan iman dalam komuniti orang percaya,
Yang kedua adalah iblis menjatuhkan kita melalui immorality, ya. Immorality yang disebut di dalam Yudas pasal yang pertama ayat 7. Pastor akan baca bahagian ini. Dikatakan sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Saudara kekasih, jemaat yang saya cinta dalam Tuhan, usaha iblis yang kedua adalah menjatuhkan kita melalui immorality, di mana orang menganggap bahwa hal ini adalah sesuatu yang normal, ya. Tidak ada lagi apa-apa bila kita jatuh ataupun melakukan sesuatu perzinahan ataupun dosa seksual. Ini yang iblis usahakan. Dia berusaha untuk melakukan hal ini. Ternyata benar, ya kan? Hari-hari ini gadget yang ada di tangan kita itu dapat memberi apa-apa yang kita perlukan. Sesuatu yang baik ataupun tidak baik, semuanya dapat kita lakukan. Tapi harus kita berhati-hati, karena itu adalah salah satu strategi iblis untuk melumpuhkan iman percaya orang. Iman percaya kita yang hidup di dalam Kristus. Dikatakan bagaimana dia menjatuhkan kita melalui immorality, yaitu melalui godaan seksual, ya. Ia berleluasa, baik itu secara pribadi maupun secara online. Itu sudah ternyata benar. Kalau kita tidak berhati-hati menggunakan kecanggihan gadget yang ada di tangan kita hari-hari ini, jemaat Tuhan yang saya cinta dalam Tuhan, itu dapat mengheret kita jatuh dalam dosa seksual, jemaat kekasih. Saya mohon dengan penuh kerendahan hati untuk anak-anak muda yang memang hidup kalian, ya, sudah berada di dalam kata orang, tanpa online hidup kalian mungkin tidak sempurna menurut kita begitu, ya. Itu tidak salah, karena itu adalah perkembangan dunia pada zaman sekarang. Namun apa yang perlu kita sadari, sementara kita mengikuti perkembangan dunia dan kecanggihan teknologi hari-hari ini, sebagai orang percaya, kita harus menyadari apa yang seharusnya, yang wajar untuk kita ikuti dan yang tidak wajar. Oleh itu, jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, iblis, karena kita tahu tadi bahwa iblis itu dia adalah, pekerjaannya adalah merosakkan manusia. Dia berusaha untuk merebut sesuatu yang ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Apa yang dimaksudkan sesuatu, itulah kebenaran. Karena kebenaran itulah yang dapat menuntun kita. Melalui apa yang dia lakukan ini, dia menjatuhkan kita melalui immorality ini. Dia menggunakan apa yang ada di tangan kita hari-hari ini. Saya tidak tahu apakah salah ataupun benar. Kadang-kadang hidup kita lebih banyak kita invest dengan yang namanya handphone, ya kan? Berbanding kita berdoa dan membaca firman. Itulah yang berlaku dalam dunia kita pada hari-hari ini. Namun
Sungguh pun hal itu sangat mencabar kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, berjaga-jagalah. Maksud berjaga-jaga ini kita bertindak mengerti keadaan kita dan mengerti iklim rohani kita hari-hari ini. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, kita harus sadar hal itu. Karena firman Tuhan mengingatkan kita kembali tentang kejadian ataupun hukuman yang pernah Allah lakukan terhadap kota Sodom dan Gomora. Ini bukan sesuatu cerita dongeng, saudara kekasih. Ini adalah sesuatu yang benar-benar firman Tuhan telah nyatakan dan ingatkan kepada kita, supaya kita jangan lagi dihukum oleh karena immorality yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Iblis, dia memastikan semuanya terjadi dengan baik di depan mata kita. Dia memastikan semuanya itu terjadi. Dalam satu kajian berkata bahwa dalam setiap detik, saudaraku, beribu manusia jatuh dalam dosa pornografi. Bukankah itu sesuatu yang telah iblis usahakan supaya manusia tidak melihat lagi kebenaran Tuhan, supaya manusia tidak melihat lagi kedahsyatan hukuman yang menimpa orang-orang yang tidak taat terhadap kebenaran. Itulah usaha iblis. Dia menjatuhkan kita melalui immorality. Maksudnya iblis hanya ingin menghancurkan dan memusnahkan kesucian kita. Dan juga iblis berusaha menghancurkan pernikahan kita yang telah diberkati. Berapa banyak keluarga-keluarga Kristen hari-hari ini yang sudah hancur hidup mereka. Keluarga yang sudah tercerai-berai. Sehingga apa yang terjadi? Anak-anak sudah mulai memberontak oleh karena kehidupan keluarga yang sudah hancur. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, itu telah dirancang oleh iblis dalam kehidupan kita sepanjang zaman. Itu bukan hanya terjadi ketika kita telah membina sebuah keluarga ataupun berada dalam sebuah community. Bukan. Tapi hal itu telah dirancang oleh iblis awal sebelumnya, di mana dia berusaha untuk menghancurkan kita, supaya kebenaran yang ada di dalam hidup kita ini dia dapat rebut itu, saudaraku. Dan apa yang terjadi dalam hidup kita, sesuatu yang mengecewakan dan sesuatu yang menyedihkan, itulah yang iblis ingin kita rasakan. Mari, saudaraku, kita memiliki kesadaran ini. Perlu memiliki kesadaran ini dalam hidup kita, yaitu bagaimana iblis berusaha menjatuhkan kita melalui immorality. Oleh itu, jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, pada waktu kita berhadapan dengan apa-apa yang ada di tangan kita, khususnya pada waktu kita melihat handphone kita ataupun ketika kita online, kita harus mempersiapkan diri kita berdoa, ya, karena apabila kita tidak melakukannya, kita tidak memiliki sensitivity. Seperti mana ayat yang pertama kita baca tadi, dikatakan sadarlah. Itu berkata tentang kita memiliki roh yang alert, yang peka terhadap keadaan di sekitar kita, di depan kita, di mana-mana. Berjaga-jagalah itu berkata tentang kita menyadari iklim rohani kita. Tahap iklim rohani kita itu bagaimana? Apakah itu sudah baik, sudah panas, ataupun sudah sejuk,
ataupun mau mati rasanya, sudah mulai malap-malap ataupun sudah tidak berfungsi. Itu maksudnya kita harus memiliki roh yang berjaga-jaga di dalam kita, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa perzinahan ini. Yang ketiga, strategi iblis melumpuhkan iman dalam komuniti orang percaya. Setan ataupun iblis, dia menjatuhkan kita melalui kesombongan. Ini secara specifically melalui kesombongan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 6 dan ayat 7, ini adalah ayat yang selalu kita baca. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat yang ketujuh, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sebab ia yang memelihara kamu. Maksudnya ia ini adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, iblis dia berusaha untuk melumpuhkan iman dalam komuniti kita, dalam arti kata, dia berusaha untuk menjatuhkan kita melalui kesombongan yang ada di dalam diri kita. Usaha kita untuk melawan keegoan hidup, melawan keegoan dalam diri kita, itu adalah suatu peperangan yang sangat serius sekali. Karena dikatakan kesombongan adalah dosa berbahaya yang akan melahirkan dosa yang lain. Dosa yang lain itu, saudaraku, salah satu di antaranya kita lagi tidak memiliki sensitivity terhadap kebenaran yang ada di dalam hidup kita. Karena sangat jelas dikatakan dalam ayat yang ke-6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jangan kita mengandalkan apa? Kekuatan kita. Jangan kita mengandalkan apa? Segala sesuatu yang kita rasa itu sudah memberi jaminan dalam hidup kita. Namun firman Tuhan mengajak kita supaya kita merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sebab iblis, saudaraku, dia tidak pernah berhenti. Dia berusaha. Dikatakan iblis, dia berusaha sekuat tenaganya untuk meyakinkan kita bahwa si aku adalah raja, dan kita lebih baik, maaf sekali lagi saya katakan, si aku adalah raja, dan kita lebih baik dibanding dengan semua orang yang di sekitar kita. Itu maksudnya. Kita selalu menganggap bahwa kita adalah yang terbaik. Kita menganggap bahwa kita adalah yang paling benar. Kita menganggap bahwa si anulah yang salah. Kita menganggap bahwa orang yang memberi teguran kepada kita itu tidak benar. Kadang-kadang itu boleh terjadi. Kenapa? Karena itulah yang iblis usahakan. Dia berusaha untuk taburkan hal-hal itu dalam jiwa kita, di dalam diri kita, supaya sikap kesombongan ini terus-menerus menguasai kita. Kalau kita mempelajari tentang bagaimana sikap istri Lot yang telah menjadi tiang garam, apa yang diberitakan oleh malaikat Tuhan kepada Lot dan juga seisi keluarganya sebelum mereka keluar dari kota Sodom? Apa kata malaikat Tuhan? Dia berkata kepada mereka bahwa jangan seorang di antara kamu menoleh ke belakang pada waktu dia keluar dari kota Sodom ini. Tapi apa yang terjadi? Apakah istri Lot tidak diberitahukan tentang hal ini kepada mereka? Sudah, saudaraku. Tapi apa yang terjadi? Dia masih mengingatkan
perkara-perkara yang sangat memberi sukacita, yang menguntungkan dirinya di kota Sodom. Pada waktu dia menoleh ke belakang, apa yang dikatakan firman? Dia menjadi tiang garam. Saudara kekasih dalam Tuhan, dalam banyak perkara, iblis dia coba berusaha untuk mengheret kita, supaya kita benar-benar berada di pihaknya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita lebih mengandalkan diri kita berbanding kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Inilah yang iblis usahakan. Apalagi dalam keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan ini, saudaraku. Kita sangat memerlukan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu datang kepada Tuhan, merendahkan diri kita, mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita, supaya bisikan-bisikan iblis dalam yang coba membisik di telinga kita itu dapat kita lawan. Saudara, dalam beberapa waktu yang sudah lalu kita mendengar berita-berita yang menyedihkan. Orang muda yang tidak seharusnya mati, saudaraku, juga berani mengakhiri hidupnya. Ya kan, kita mendengar berita 3 hari yang lepas, kejadian seorang anak muda terjun dari bangunan yang tinggi di Pulau Pinang. Bukankah itu sesuatu yang menyedihkan? Bisikan-bisikan yang masuk di telinganya, yang menggalakkan dia melakukan tindakan yang merugikan. Jangan sampai bisikan-bisikan itu juga mempengaruhi kita. Tapi marilah kita melihat Kristus dalam setiap keadaan, situasi. Karena dikatakan dalam ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Waktu kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, dikatakan iblis pasti dikalahkan. Inilah yang perlu kita sadari, tindakan yang harus kita ambil, saudaraku. Dalam penyampaian yang terakhir ini dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti pada saat kita melihat Yesus dalam hidup kita, maka kita akan mendapat kemenangan yang datang dari Dia sendiri, datang daripada Yesus. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat menguatkan, meneguhkan iman percaya kita, dan memberi kesadaran kepada kita bahwa iblis tidak senang melihat orang-orang yang memiliki imannya yang ada di dalam Yesus Kristus. Dia berusaha untuk membutakan mata rohani kita. Dia berusaha untuk menjatuhkan kita melalui immorality. Dia berusaha untuk menjatuhkan kita melalui kesombongan. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, hal-hal yang disebut sebentar tadi adalah hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman. Tapi marilah kita melihat Yesus dalam hidup kita. Seperti mana yang saya sebut yang terakhir tadi, dikatakan Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Hanya Dialah yang menjadi andalan kita, yang menjadi kekuatan, kemenangan dalam hidup kita. Kiranya berkat firman Tuhan pada hari ini dapat menguatkan, meneguhkan iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, sebelum kita serahkan waktu ini untuk tim, mari kita datang sekali lagi dalam doa kita, dan pastor akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Bapa di surga, atas berkat firman yang sudah kami terima pada hari ini. Kiranya Bapa, berkat firman ini akan terus-menerus berbicara dalam hati kami,
mengajar kami, mendidik kami, supaya kami menjadi pribadi yang terus kuat di dalam iman percaya kami, dalam kami mengikuti Yesus Kristus dalam hidup kami. Oleh itu Bapa, kiranya kebenaran-Mu ini akan terus mengiringi kami, membawa kami ya Tuhan semakin dekat dengan Tuhan dan semakin intim dengan Tuhan, agar hidup kami terus menerus menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa saat ini untuk jemaat sekalian, khususnya ya Tuhan dalam pekerjaan pada minggu-minggu seterusnya Tuhan. Hamba mohon pimpinan penyertaan-Mu Tuhan melindungi seluruh jemaat Tuhan, agar kami sentiasa berada dalam keadaan selamat, dihindari daripada segala bahaya, sakit, penyakit, dan rencana jahat manusia. Tuhan, Engkau yang melindungi, Tuhan yang menjaga setiap pribadi. Sekiranya ada jemaat Tuhan yang sakit, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah sembuhkan mereka Bapa di sorga, agar mereka mendapat kekuatan daripada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan yang dikasihi atas kesetiaan Anda. Kiranya Tuhan terus memberkati hidup kita. Jumpa Anda di minggu hadapan. Shalom. Puji Tuhan, saya percaya Anda telah diberkati melalui pendengaran dari firman yang telah kita terima sebentar tadi. Karena itu, jangan biarkan berkat Tuhan berhenti dalam diri kita, tetapi biarlah berkat itu mengalir kepada orang yang memerlukan peneguhan iman dan didorong dalam keadaan semasa yang serba mencabar ini. Maka itu jemaat Tuhan, mari kita terus menjadi berkat kepada orang yang ada di sekeliling kita. Baiklah saudara yang dikasihi dalam Yesus, kami rindu dengan momen bersama Anda bergabung di dalam doa. Mari kita terus hidupkan obor doa bersama-sama, maupun ketika Anda sendirian dan bersama ataupun bersama komuniti saudara seiman. Dengan ini saya mengajak Anda untuk bergabung dalam persekutuan doa hari Rabu jam 8 malam yang akan diadakan atas talian aplikasi Zoom bersama-sama jemaat yang lain. Link Zoom akan diberikan dalam grup jemaat SIB City Life Church Kuala Lumpur oleh admin gereja. Saudara, untuk pemberian persepuluhan, persembahan, ataupun janji iman, Anda boleh salurkan ke akaun Public Bank Gereja atas nama Sidang Injil Borneo SIB Brickfield. Sila maklumkan transaksi Anda kepada bendahari gereja melalui info yang tertera di skrin ini. Kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama City Life pada hari ini, sekiranya Anda belum berada dalam community, Anda boleh mengisi borang yang disediakan oleh pihak usher di live chat, ataupun Anda boleh menghubungi kami melalui link yang disertakan di ruangan description video ini. Info lanjut dari gereja, Anda juga boleh merujuk kepada link info yang disediakan oleh admin gereja, maupun itu di live chat, maupun itu di Facebook gereja, dan juga di YouTube channel ini. Baiklah saudara, sekian info untuk minggu ini. Akhir sekali dari saya, buat jemaat yang dikasihi, kami sangat rindu untuk menyambut Anda secara langsung dan tidak sabar melihat pertumbuhan rohani Anda. Tetaplah teguh dalam imanmu, karena satu hal yang Tuhan inginkan dari kita sebagai umat yang dikasihinya, yaitu kesetiaan. Tetaplah setia dan tetaplah bersandar kepada Tuhan senantiasa. Sampai kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.